Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam Bina Iman GKI Klasi Solo hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sebelum kita akan merenungkan sabda Tuhan, marilah berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang setia, menjaga, memelihara dan menopang akan setiap kehidupan anak-anaknya. Terbukti sampai dengan detik ini kami masih diberikan kenikmatan dan berkat untuk menjalani hari-hari hidup kami yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami dan mengerti sabda Tuhan, dan lalu juga kami dimampukan untuk melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bagian firman Tuhan yang secara bersama-sama akan kita renungkan terambil dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Jika demikian, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Namun, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat jahat supaya timbul yang baik? Memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata demikian. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Umat Tuhan yang terkasih, jika kita melihat kehidupan manusia dalam waktu-waktu ini, salah satu kenyataan yang sering kali kita jumpai adalah kecenderungan manusia untuk hidup dalam ketidaksetiaan. Itu artinya kesetiaan lalu menjadi sikap yang langka dan jarang kita temui. Manusia bisa saja mengucapkan janji yang sangat manis, tetapi dalam perjalanannya janji itu lalu dilanggar atau diingkari. Manusia bisa saja mengucapkan sebuah komitmen yang sangat indah, tetapi komitmen itu tidak diwujudkan. Manusia bisa saja setia di awal, tetapi dalam perjalanannya manusia lalu berubah. Dan ketika kita bicara soal ketidaksetiaan, itu tidak hanya kita jumpai dalam relasi antar manusia, tetapi juga dalam relasi manusia atau umat percaya dengan Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat, ada berapa banyak kali atau sudah berapa banyak kali kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya setia dan taat kepada Tuhan. Saya rasa sering kali kita mengatakan hal yang demikian, tetapi justru dalam realitanya kita menjadi manusia yang tidak setia, kita menjadi manusia yang sering jatuh, sering goyah, dan bahkan sering memilih jalan kita sendiri dibandingkan menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka di tengah kenyataan itulah, lalu Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang menjadi bacaan kita hendak membawa kita atau mengingatkan kita pada sebuah pesan yang sangat penting, bahwa ketidaksetiaan manusia itu tidak membatalkan kesetiaan Allah. Rasul Paulus mengangkatnya dalam sebuah pertanyaan, kalau ada di antara umat yang tidak setia, apakah ketidaksetiaan mereka itu membatalkan kesetiaan Allah?
dengan tegas dijawab oleh Rasul Paulus, sekali-kali tidak. Manusia bisa berubah, manusia bisa goyah, manusia bisa menyimpang. Tetapi satu yang pasti, bahwa Allah tetaplah Allah. Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang kudus, dan Allah yang setia. Sehingga pada intinya Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa kesetiaan Allah itu tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Oleh karena itu, umat Tuhan yang terkasih, bagian firman Tuhan ini sedang mengingatkan kita atau menghantar kita pada dua bagian yang sangat penting. Pertama, firman ini lalu menjadi penghiburan bagi kita semua. Karena kalau kesetiaan kita itu kesetiaan Allah itu bergantung pada kesetiaan kita manusia, kita tentu sudah habis dan lenyap. Karena ada waktu-waktu di mana iman kita sebagai manusia itu dingin. Kita tahu yang benar, tetapi kita memilih melakukan yang salah. Kita lebih percaya pada ego, pada ketakutan, pada luka, dan pada keinginan diri kita sendiri dibandingkan menuruti apa yang menjadi firman dan kehendak Allah. Dan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu bergantung pada kekuatan kesetiaan kita, maka sesungguhnya kita tidak punya pengharapan. Tetapi kabar baiknya adalah Allah tetap setia. Ia tetap memegang janjinya. Ia Allah yang konsisten terhadap kasih-Nya. Dan meskipun kerap kali sebagai manusia kita tidak setia, Allah lalu menjadi Allah yang tetap dan akan tetap setia dalam kehidupan kita. Dan di sisi yang lain, firman ini juga selain menjadi penghiburan bagi kita, tetapi juga menjadi sebuah teguran yang keras bagi kita. Sebab ada bahaya yang tentunya ketika sebagai manusia kita salah mengerti atau salah memahami kesetiaan Allah itu. Dan Paulus menyinggung pemahaman yang keliru tentang kesetiaan Allah itu. Kalau ketidakbenaran manusia justru menonjolkan kebenaran Allah, apakah itu berarti manusia boleh untuk terus hidup di dalam dosa? Dan Paulus menolak pemikiran yang demikian. Kesetiaan Allah bukan alasan bagi kita untuk mempermainkan anugerah Allah. Kasih karunia Allah itu bukan tiket bagi kita untuk hidup secara sembarangan. Dan kesabaran Tuhan yang begitu luas itu bukanlah kesempatan bagi kita untuk menunda pertobatan. Karena kadang-kadang sebagai manusia, umat Tuhan yang terkasih, kita pandai untuk mencari pembenaran diri. Dengan kita bisa biasa berkata, Tuhan mengerti kelemahan saya. Ya, memang benar Tuhan mengerti kelemahan kita. Tetapi itu bukan berarti kalimat itu kita pakai untuk terus nyaman hidup dalam dosa. Melainkan kalimat itu kita pakai untuk terus menyadari dan kita mau bertobat. Dan satu kalimat yang familiar yang sering kali kita katakan bahwa ya namanya juga manusia pasti bisa jatuh. Memang benar sebagai manusia kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tinggal nyaman dalam kejatuhan dan dosa kita. Maka Roma pasal 3 ayat 1-8 hendak mengingatkan kita bahwa Allah kita itu setia, tetapi Allah juga adalah Allah yang benar dan adil. Ia tidak pernah membiarkan dirinya itu dipermainkan oleh kita. Ia tidak dapat kita manipulasi dengan cara pikir kita yang keliru terhadap kesetiaannya. Dan dia bukanlah Tuhan yang lalu kita pakai untuk membenarkan setiap pilihan-pilihan kita yang salah. Tetapi sebaliknya, kesetiaan Allah itu mari kita hayati dan kita mau untuk menjadi bagian yang kembali berbalik kepada Allah dan belajar untuk hidup dalam pertobatan. Maka respon yang benar adalah akui setiap kelemahan, akui setiap dosa kita, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita meskipun seringkali kita menjadi manusia yang kerap kali berubah. Dan kesetiaan itu bukan
bukan membuat kita santai di dalam dosa, tetapi menarik kita kembali dari sikap, dari kebiasaan, dan lalu dari keputusan yang tidak berkenan menuju pada sikap hidup yang berkenan. Kiranya firman ini menolong kita menjadi pribadi yang terus belajar untuk setia kepada Tuhan dengan cara hidup yang benar dan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Amin. Marilah berdoa. Kami bersyukur kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu untuk menjadi pribadi yang setia di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan kami dimampukan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu untuk terus menyadari bahwa bagaimana kami memiliki Allah yang setia dalam hidup ini, dan kami mau merespon kesetiaan Allah itu bukan lagi dengan hidup dalam dosa, bukan lagi hidup dalam kegagalan dan penyimpangan, tetapi untuk terus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka mampukanlah kami melakukan sabda-Mu Tuhan. Demi Kristus kami memohon.